Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Doni Tirta Indriansyah. Saya sebagai ketua dan rekan saya, Febrina Selva Dwi Nuraini sebagai anggota. Kami dari jurusan PJKR kelas internasional. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah karya tulis yang berjudul Tingkat Kesulitan Penerapan Online Learning Pendidikan Jasmani Menggunakan Video Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung tentang metode blended learning pada pendidikan jasmani. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferbina Selva. Silakan. Baik. Latar belakang. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan situasi pandemik terkait virus corona atau COVID-19. Sudah lebih dari 600 juta sekolah di seluruh dunia ditutup sebagai dampak dari pandemi ini. Maka dalam memberikan pelayanan pendidikan yang mengedepankan protokol kesehatan, guru perlu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Salah satunya adalah online learning dengan media video pembelajaran. Online learning yang merupakan sebuah bentuk pembelajaran yang diberikan pada pembelajaran jarak jauh dengan berbasis pada internet, web, e-learning, atau virtual dapat menjadi sebuah terobosan baru yang dikembangkan untuk pembelajaran jarak jauh dengan meningkatkan kesempatan bagi para peserta didik untuk mendapatkan akses pendidikan. Video yang merupakan sebuah kesatuan dari berbagai gambar yang diproyeksi hingga terlihat hidup dapat memberikan peserta didik gambaran awal tentang materi yang akan diberikan. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa peserta didik dapat memahami ide dan materi yang diberikan guru ketika mereka melihat video pembelajaran tersebut. Namun, penerapan video pembelajaran di Indonesia masih banyak kendala, khususnya penerapan pada pembelajaran online di mata pelajaran pendidikan jasmani. Hal ini disebabkan hakikat pembelajaran pendidikan jasmani menuntut adanya gerakan fisik yang dilakukan di ruangan terbuka. Terdapat 3 kunci rumusan masalah, yaitu tingkat kesulitan, video pembelajaran, dan pendidikan jasmani. Dari 3 kata kunci tersebut, kami menyimpulkan sebuah rumusan masalah seberapa besar tingkat kesulitan penerapan online learning dengan media video pembelajaran secara pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesulitan pada penerapan online learning dengan media video pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan jasmani. Metode penelitian yang digunakan, jenis dan desain penelitian yaitu deskriptif kuantitatif dengan metode survei, populasi dan sampel. Populasi adalah peserta didik pada 9 SMA atau sederajat di Kota Semarang dengan teknik purposive sampling dan mendapatkan 142 responden. Instrumen kuesioner skala Likert 4 dengan indikator cara mengakses, cara mengoperasikan, kesesuaian dengan pengguna, dan kesesuaian dengan pembelajaran. Analisis data, data diolah menggunakan presentasi untuk mengetahui tingkat kesulitan. Tahapan penelitian, guru telah diberikan pelatihan penerapan pembelajaran daring, guru menerapkan pembelajaran daring selama 3 bulan, proses pengambilan data dilakukan dengan Google Form dengan subjek peserta didik. Oke, saya akan melanjutkan paparan ini. Dari hasil olah data dapat ditemukan bahwa ternyata 79 responden menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring dengan penggunaan video. Jika dilihat lebih detail pada masing-masing variabel, maka pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru dengan bantuan media video pembelajaran memiliki presentasi seperti di bawah ini. Berdasarkan hasil analisis data,
Dapat dilihat bahwa peserta didik tidak merasa sulit sebab video dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran karena mudah dipelajari, mudah dipahami, dan sistematis. Namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk membuat peserta didik bisa memahami dengan baik materi. Antara lain, yang pertama, kemampuan untuk mengakses teknologi, kemampuan untuk mengoperasikan teknologi, kesesuaian antara media pembelajaran dengan pengguna, kesesuaian materi dengan teknologi yang digunakan. Kemampuan untuk mengakses teknologi berkaitan dengan kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan 3 aspek kesiapan peserta didik seperti yang pertama, kemampuan peserta didik dalam memahami instruksi yang diberikan secara daring. Yang kedua, kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, kemampuan untuk belajar secara mandiri. Selain itu, peran guru untuk memilih video dengan kualitas yang baik menjadi kunci juga dalam pemahaman peserta didik. Jangan sampai terlalu banyak penjelasan yang tidak penting menjadi bagian dari video. Guru juga bisa hanya bersikap pasif karena sikap guru yang cenderung pasif setelah memberikan materi melalui video tanpa ada tindak lanjutnya akan memberikan dampak pada sebuah mana kualitas peserta didik dalam memahami materi dan berhasil untuk melakukan gerakan yang dengan tepat. Huruf dan F. Menova juga menyampaikan bahwa ada beberapa kendala pada pembelajaran daring yang berasal dari kemampuan guru, antara lain yang pertama, kemampuan untuk mengakses teknologi dari guru dan peserta didik, yang kedua, kemampuan dalam membuat konten dalam teknologi, dan yang ketiga, kemampuan dalam mengajar, yang terakhir, kemampuan untuk menyampaikan materi menggunakan teknologi. Di samping itu, guru juga harus mempertimbangkan berbagai variabel yang terlibat dalam konten, seperti konten dan latar belakang peserta didik agar materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran daring atau online learning bagi mata pelajaran pendidikan jasmani memiliki tingkat kesulitan yang rendah jika diaplikasikan untuk peserta didik di tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Jika dilihat berdasarkan hasil analisis data, kesesuaian video dengan pengguna memiliki nilai terendah dibandingkan dengan faktor yang lainnya. Hal ini disebabkan guru yang belum menguasai bagaimana pola pembelajaran secara daring. Maka dapat dikatakan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dan mengembangkan media pembelajaran memiliki peran penting dalam penerapan online learning. Dari kesimpulan tersebut, maka sekolah, dinas pendidikan, maupun stakeholders yang terkait perlu untuk memberikan pelatihan yang lebih intensif dan berkesinambungan kepada para guru agar guru dapat mengembangkan kemampuannya. Hal ini juga dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi untuk ikut serta memberikan masukan tentang media pembelajaran apa yang cocok. Karena pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang mengajarkan bagaimana peserta didik harus berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengelola psikologis agar tetap bisa belajar dan baik dan tidak jenuh. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Tandio Rahayu, MPD, Bapak Billy Kastiana, SSI, MSM, Ibu Gustiana Mega Anggita, SPD JAS, MOR, dan Bapak Muhammad Arif Ali, SSI, MSC, serta International Council of Sport Science and Physical Education karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam penelitian payung ini. Sepertinya cukup pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.